masalah yang terjadi sama sebagian besar orang. Tadi surveinya di atas 70% orang nggak happy sama apa yang dia kerjain. Nah, tapi nggak serta-merta teman-teman harus resign hari ini juga. Banyak orang juga kan nanti besok makan apa kan gitu. Benar. Ya, at least teman-teman mulai lakuin langkahnya lah. Sedikit demi sedikit membangun sesuatu yang memang itu jadi passion Anda. Cobain. Gitu. Benar. Lakuin sampai akhirnya dibayar. Saya yakinnya itu akan jadi jauh lebih besar hasilnya dibanding apa yang teman-teman pikir selama ini jadi satu-satunya sumber penghasilan. Benar, setuju. Gitu. Betul. Sekarang sudah tidak lagi Americano ya. Sudah benar-benar cold brew. Cold brew. Oke. Tadi kita udah bahas, udah dua obrolan kita lumayan panjang Mas Fadi. Sekarang obrolan ketiga nih Mas Fadi ya. Part 3. Part 3. Oke. Yang ini saya nggak tahu dia mau ngomong apa. Emang tadi udah tahu ya. Ya gak apa-apa lah ya. Okay. Karena saya lebih seneng langsung to the point nanya ke Mas Fadi. Daripada bro kalau misalnya ini gak enak, gak seru ya. Gak keluar aslinya kalau tahu Mas Fadi. Okay. Jadi sekarang aja. Jadi gini, saya punya teman ya kan. Teman hidup. Gue gak perlu menerka siapa berarti kan langsung oke. Bukan, ya kan pasti teman kan hidup bro. Iya, gitu ya. Nah, dia merasa sangat burn out ya. Sangat lelah gitu dengan kehidupan pekerjaan dia gitu ya kan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk sepertinya aku perlu resign deh dari kerjaan ini gitu ya. Dan aku menyetujuinya gitu. Lah kalau misalnya itu memang membuat kamu bahagia, happy ya silahkan aja gitu kan. Banyak dari teman-teman kita yang tadi kita mungkin sebenarnya udah kita bahas ya kan. 70%. 70%. 70% mereka bahkan di dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai kan. Atau di dalam bidang yang tidak mereka sukai gitu. Nah ini kan sangat banyak Mas Fadi, 70%. Banyak banget. 70%. Itu dia yang lama-kelamaan jadi burnout. Burnout kayak gitu, benar. Nah jangan sampai teman-teman terlalu lama di dalam burnout tersebut gitu ya kan. Akhirnya teman-teman gak dapetin sesuatu yang buat teman-teman bahagia gitu. Akhirnya gak dapetin apa yang aku dapetin dari kerja selama ini, 15 tahun ini misalnya gitu ya kan. Saya jadi sedih gitu ya kan. Wow, kenapa baru sekarang dia ngomong kayak gitu kan gitu ya. Kenapa? Berapa lama gitu ya kan. Ya aku sih selama berteman dengan dia juga ya alhamdulillah selalu effort, selalu kasih masukan positif gitu ya kan, selalu nemenin lah gitu ya, selalu nemenin dalam hari-hari dia dengan pekerjaannya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa karena aku ngelihat dia merasa happy ya kan, happy ternyata dalam dibalik kehappyannya itu ternyata tidak sehappy itu gitu. Ada happy yang dipaksakan ternyata gitu. Yes. Mas Fadi mungkin bisa bantu Mas Fadi gitu ya. Aku ya udah tapi alhamdulillahnya sekarang dia udah mulai terbuka dengan keadaan tersebut gitu kan, karena kelelahannya tadi ditambah dengan toksik dari lingkungan kerjanya gitu ya. Yang kalau aku bilang sih enggak kita udah enggak layak lagi di dalam lingkaran itu. Karena memang udah enggak bagus ya, udah enggak positif lagi lah lingkungannya. Jadi ya udah dia memutuskan untuk itu gitu. Alasannya bertahan selama ini apa? Alasan bertahan mungkin ya yang pertama itu tadi kan Mas Adi juga ada sampaikan dari sistem belief system orang tua mungkin kan yang mengatakan bahwa udah kamu udah kuliah di sini, kamu tuh harus kerjanya ini gitu ya kan. Iya. Oh ya udah gitu dah. Nah, ketika dia dapat pekerjaan ini, dia mau keluar itu terbayang-bayang sama orang tuanya gitu kan. Nanti kalau misalnya aku keluar gimana ya gitu. Kasihan orang tua aku kayak gini. Gimana dengan tanggapan teman-teman orang tuanya? Itu kan bisa jadi kesana kan gitu. Iya. Sampai pada akhirnya dia sampaikan, kayaknya aku nggak akan ngomong deh sama orang tua. Biarin aja kalau udah lepas misalnya ya udah lepas aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu kan nanti urusan nanti aja. Saya bilang kan kayak gitu. Iya. Gitu sih. Wah ini banyak banget Mas Teguh kasus yang saya temuin itu kondisinya kayak gitu sebetulnya. Jadi banyak ya di antara teman-teman terutama di sini ya di dalam komunitas kita di Kedamaian ID yang sebetulnya menderita tanpa terlihat gitu mungkin sebutannya. Tapi dengan tujuan yang seolah-olah baik. Ini gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Unseen suffer. Lumayan lah, unseen suffer. Iya. Jadi ada penderitaan yang tidak terlihat gitu ya, ada bahagia yang pura-pura gitu. Karena tadi
Karena ada asumsi masyarakat, which is ini adalah tekanan budaya gitu kan. Bener. Bahwa pekerjaan ini bagus kok, lu harusnya bangga, lu harusnya bersyukur gitu. Tapi gak happy dalam hati. Cuman ya tadi gitu kan, karena tujuan baiknya untuk tetap bikin orang tua bangga. Dan banyak juga kan di antara teman-teman yang mungkin kalau misalnya ditanya boleh egois gak? Kalau misalnya boleh, saya resign hari ini misalnya gitu. Karena mungkin ya tadi lagi banyak masalah di tempat kerjaan, mau ninggalin kasihan teman-teman misalnya gitu kan. Atau misalnya kalau ditinggalin kasihan nanti ada banyak orang yang bergantung sama gue di sana yang akhirnya jadi keteteran atau ya mungkin nggak tahu yang gantiin gue belum tentu sebaik gue gitu. Terus ya udahlah nggak apa, gue korbanin aja terus kebahagiaan gue demi semua orang happy. Orang-orang di sana gitu. Kan. Betul. Nah. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, dimana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Menurut saya ini keyakinan yang salah yang memang perlu dirubah sih gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan ya dengan seberapa mampu teman-teman bisa melakukan perubahan yang signifikan. Cuman tetap perlu berangkat dari satu hal penting dulu. Kalau misalnya diizinkan untuk egois, Anda tuh maunya apa? Anggap nih gak ada yang namanya doktrinasi orang tua tadi misalnya gitu ya. Anggapan bangga untuk orang tua tadi gitu. Saya juga ngalamin. Saya lulus S1 itu untuk orang tua. Faktanya sampai hari ini itu ijazah tidak pernah dilegalisir, tidak pernah dipakai buat ngelamar kerja, Mas Teguh. Tidak pernah dipakai ya? Gak pernah dipakai. Cum laude loh. Detik apa ya, wisuda gitu ya. Saya ngelihat senyum bangga dari orang tua tuh, oke ini buat kalian. Habis ini giliran gue ya. Gitu jatuhnya gitu dalam hati. Gak ngomong sih. Tapi udah ya nih gue udah kuliah nih. Ini udah selesai nih. Sekarang giliran gue. Gue pengen kejar impian gue. Yang bukan kuliah dan ijazah. Gitu. Wah berapa banyak teman-teman yang udah ngalamin itu. Bahkan berkali-kali. Mungkin benar. Teman hidupmu. Temanmu yang hidup gitu. Ini mungkin sudah berkali-kali Mas Teguh. SMA begitu. Mungkin kuliah begitu. Kerja begitu, sikap begitu, cara ngambil keputusan begitu, semuanya tidak based on happiness. Gitu. Nggak didasari sama sesuatu yang bikin dia happy, justru malah supaya menjaga perasaan orang, supaya ini tetap kelihatan baik, supaya bisa membuat bangga, kan gitu-gitu ya. Dan ya tujuannya selalu baik, saya percaya tujuannya selalu baik gitu ya. Jadi nggak usah didebat, kan itu baik Mas Fadli, baik saya percaya. Betul. Betul. Tapi ya itu tadi, kalau teman-teman selalu dalam kondisi seperti itu nggak akan nggak akan take off luar biasa. Betul. Anda akan menjalani kehidupan yang biasa aja. Setuju. Selalu begitu. Makanya saya sampaikan ke dia juga kan gitu. Saya bilang gini, kamu tuh udah bagus di perusahaan, kamu bagus kan gitu. Kamu di perusahaan bagus. Aku bilang, kamu mampu nggak buat perusahaan? Mampu? Ya udah itu jadi modal kamu. Kamu hebat. Kamu bisa jauh lebih hebat daripada di sini, tak bilang gitu ya. Ya udah itu dia jadi semangat dia aja itu kan, biar dia berani lagi gitu. Karena ketika ketemu sama pimpinannya mau mengungkapkan kayak itu udah, aduh nggak berani, takut dia marah gitu kan. Lah berarti kan udah bukan dia lagi yang ngomong gitu kan, udah perasaan dia yang ngomong. Nggak bisa kayak gitu. Kamu harus udah tabrak aja. Kalaupun misalnya udah selesai. Ya kalau misalnya dimarah-marahin bla 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 udah selesai. Kalau udah kamu selesai udah selesai kan, gak akan dimarah-marahin lagi daripada kamu terus jalanin hidup dengan keadaan perasaan yang tidak nyaman terusan. Gak akan ada hentinya, gak akan ada habisnya kan kayak gitu. Betul. Terakhir ya udah bilang ngomong aja gitu kan. Dia biar penuh dengan lantang gitu dia ngomongnya gitu. Dan pasti akan nanti ketemu lagi sama sesuatu yang beneran memang minat dan bakat kita yang hasilnya lebih gede. Selalu begitu. Siapa tahu dia ternyata jago jualan terus bangun perusahaan dengan penjualan yang baik kan gitu. Atau apapun jalannya, yang penting memang perlu disesuaikan. Nih guru kita nih ada salah satunya Vision Lakyani ya. Itu sama nih kondisinya. Awalnya
ada titik yang sangat menderita dalam hidupnya adalah ketika dia bekerja untuk Microsoft. Oh, oke. Ya beliau sangat respect sama Bill Gates gitu ya, sangat mengagumi. Tapi itu asalnya dari orang tuanya dulu, dari kakeknya. Waktu dia masih sekolah, kakeknya tuh udah kerja jadi manajer di sebuah perusahaan departemen store besar di sana, di negaranya. Jadi beliau ini sangat respect sama kakeknya. Nah dalam kondisi yang sangat respect kan ini kan jadi figur otoritas, ya kan? Dimana apa aja yang diomongin kayaknya bener, kan gitu ya. Kita semua punya itu. Ya. Nah kakeknya bilang gini sama Vincent, minggu ini Bill Gates datang nih ke negara kita, terus diomongin di semua TV nasional. Kalau kamu mau jadi orang kaya, kamu harus jadi ahli komputer kayak dia. Oh, oke. Gitu. Nah, karena dia sangat excited, wah berarti begitu ya ternyata cara hidup ini bekerja. Gitu. Dan karena kakeknya udah lebih lama hidup, kan dia udah nemuin banyak solusi buat masalah dia, mungkin memang ini benar. Keinstall lah gitu keyakinan itu. Dia kejar, dia cari kampus terbaik, dia pengen lamar ke semua kampus yang bisa kuliah computer engineering jadinya kan. Jadi IT dia. Singkat cerita dia masuk ke University of Michigan di US. Dia lulus dengan nilai yang oke. Dia tahun terakhir dia kuliah itu ada job fair. Oh, oke. Salah satunya dari Microsoft. Karena dia punya nilai yang lumayan oke, dia diterima waktu ngelamar dan akhirnya dia diterima kerja jadi karyawan di perusahaan Microsoft. Wah, itu keluarga besarnya, kakeknya semua orang bangga sama dia gitu. Tapi penderitaan dimulai katanya. Dari sejak di kampus aja dia udah menderita sebetulnya. Dia tuh cuman masuk ya supaya nggak drop out aja. Kalau ada misalnya maksimal 10% alpha, dia pasti 9,5%. Dia hitung hari nih. Wah kalau hari ini masih bisa bolos, mending gue tidur. Gitu. Dia nggak terlalu excited. Tapi giliran ada kelas performing art, aktor, teater, atau fotografi, kayak ekskul lah kalau di sekolah gitu ya. Wah itu dia semangat banget, dia bisa jadi orang pertama yang paling pagi datang untuk latihan itu. Tapi kalau untuk coding, untuk IT, untuk belajar komputer, gitu. Dan bukan dia malas loh, dia tetap bekerja. Bukan dia bodoh gitu ya maksudnya kan. Iya, dia juga termasuk yang fakta dia keterima di Microsoft karena nilainya bagus kan gitu. Betul. Begitu dia mulai kerja, dia ngobrol sama teman-temannya, dia ngelihat ini kayaknya bukan yang gue pengen deh. Dia diberangkatin ke lupa New York kalau nggak salah, dikasih apartemen yang bagus banget, gratis dibiayain Microsoft, sama beberapa orang baru yang keterima di situ dikasih mes karyawan bagus lah di apartemen yang mahal, dikasih mountain bike yang harganya puluhan juta kalau dirupiahin gitu, wah asik lah. Dan setelah beberapa hari kerja diundang ke rumahnya Bill Gates untuk barbecue party. Wah, Bill Gates bikinin daging bakar kan gitu ya. Dia masakin steak buat semua orang. Semua orang salaman, semua orang foto. Semua orang dengerin cerita Bill Gates kecuali gua. Gua ngerasa enggak deh, ini kayaknya bukan gua deh. Oh iya. Dia bilang gitu. Mungkin dia satu-satunya orang yang tidak salaman sama Bill Gates di rumahnya. Gitu kayak aduh, enggak lah. Gitu. Kayaknya gua bukan orang IT deh gitu. Nah, dalam proses kerja pun sama kayak gitu. Pengen resign tapi nanti malu-maluin keluarga. Apa kata orang, gue pasti dibodohin semua orang nih. Gue pasti dalam kondisi yang ketika gue resign, semua orang pasti bilang gue bodoh. Gitu. Terus kakek gue udah gembar-gembor kemana-mana, cucu gue di Microsoft, masa gue resign? Gitu. Terus apa yang dilakuin? Dia berminggu-minggu cari cara, dia ketemu, ternyata ada peraturan perusahaan tidak boleh main game. Saat jam kerja. Hari itu dia main game seharian. Sengaja ketahuan dari CCTV, ketahuan, ditegur, dipecat. Yes. Akhirnya gue dipecat gitu. Dengan terencana ya gitu ya. Dan itu adalah minggu ke-11 dia kerja. Jadi belum 3 bulan gitu ya. Minggu ke-11 dia kerja. Akhirnya dia keluar dari sana. Dan singkat cerita hari ini dia mendirikan satu perusahaan terbesar di dunia menurut gue di bidang edukasi namanya Mindvalley, yang semua minat aktornya, minat fotografinya itu tertuang di situ. Mindvalley itu salah satu LMS yang desainnya terbaik di dunia. Semuanya atraktif, bagus gitu. Itu karena dia sangat tertarik sama desain dan fotografi yang emang dari dulu udah passionnya dia.
Dia jadi speakers di mana-mana, membawakan materi dengan sangat baik, menyampaikan cerita sebagai seorang storyteller yang jago karena memang dia passion manggung. Situ, betul ya. Passion betul. jadi aktor gitu loh. Jadi akhirnya membawa dia menuju punya perusahaan yang nilainya sekarang ratusan juta dolar gitu. Yang mungkin gak akan pernah kepikiran duitnya bisa dia lihat ketika dia dulu jadi karyawan Microsoft. Betul, gitu. betul, Walaupun ya Microsoft gajinya gede juga loh. Dia bilang gajinya juga udah semua tongkrongan gue paling kaya kayaknya gitu. Cuman hati gue gak di sini. Nah coba teman-teman udah mah, siapa di antara teman-teman yang udah mah hatinya gak di situ, bayarannya kecil. Oh, oke. Istrimu punya jabatan kan lumayan kan bayarannya oke gitu kan. Making okay money lah ibaratnya. Enggak yang di bawah UMR kan gitu. Siapa yang bilang istri tadi? Oh iya salah. Enggak, Mas Teguh masih jomblo teman-teman. Iya betul. Ya kondisinya perlu segera diselesaikan masalah ini. Dan ini apa ya, masalah yang terjadi sama sebagian besar orang. Tadi surveinya di atas 70% orang gak happy sama apa yang dia kerjain. Nah tapi gak serta-merta teman-teman harus resign hari ini juga. Banyak orang juga kan nanti besok makan apa kan gitu. Ya at least teman-teman mulai lakuin langkahnya lah. Sedikit demi sedikit membangun sesuatu yang memang itu jadi passion Anda. Cobain gitu. Lakuin sampai akhirnya dibayar. Saya yakinnya itu akan jadi jauh lebih besar hasilnya dibanding apa yang teman-teman pikir selama ini jadi satu-satunya sumber penghasilan. Benar, setuju. Gitu. Betul. Jadi jauh lebih gede loh. Gitu. Dan ini mungkin video ini juga buat teman-teman sebagai edukasi buat teman-teman gitu. Jangan berpikir bahwa dia kenapa ya udah padahal gaji di perusahaan tersebut udah belasan juta, 2 digit misalnya kan, puluhan juta, tapi dia kenapa milih resign ya? Tunggu dulu gitu. Jangan ngejudge gitu ya. Gak bisa ngejudge. Gak bisa jangan dihakimi gitu ya kan. Ya berarti ada sesuatu mungkin yang memang tidak Anda tahu gitu ya kan. Justru video ini membuka pintu hati Anda. Membuka pintu hati teman-teman loh. Yang tadinya teman-teman berpikir mungkin nanti kalau resign terus gue mau ngapain gitu. Nah karena ada video ini mudah-mudahan teman-teman mulai berpikir, gue mau ngapain ya? Gak harus resign dulu deh. Betul. Gitu. Nanti akan ketemu di mana, ternyata ada cara yang lebih gampang dan bahagia untuk dapat hal yang sama loh. Gitu aja dulu. Wah itu asik banget teman-teman. Anda akan bisa dengan mudah ngambil keputusan kan gitu. Bahkan dari aku kaget. Tadi putih, ini tiba-tiba hitam. Oke. Ada mungkin banyak teman-teman juga yang ngerasa tadi berpikir kayak gitu kan. Dia udah gaji udah 2 digit kenapa resign ya? Ada bahkan di usianya yang sekarang, yang usianya seusia si teman ini gitu ya kan. Dia keterima P3K gitu ya kan. PNS P3K. Udah seneng banget dia, alhamdulillah gitu. Dia ketika baca itu, dia bisa seneng kayak gitu ya kan. Padahal aku di usia sekarang, di posisi sekarang, aku malah pengen resign kan kayak gitu. Pengen meninggalkan itu. Nah bisa jadi ya itu tadi mungkin dia belum ngalamin ya. Si temen yang masuk ke P3K ini belum ngalamin. Atau mungkin memang manifestasi dia adalah bidang itu. Di bidang itu. Memang dia happy gitu. Beneran di sana. Betul, ya gak apa-apa. Kan tadi ya kan ada mungkin 20% lebih orang juga yang sudah sesuai minat dan bakatnya. Gitu. Ketika teman-teman udah ngerasain happy, ngerasain cukup kok, ngerasain kayaknya aman kok, baik-baik aja. Seluruh hidupnya kayaknya di semua areanya oke-oke aja, fine-fine aja. Nah Anda perlu bersyukur Anda udah ada di sana, tinggal memperbesar yang udah ada aja gitu kan, gak perlu ganti bidang. Bener gitu. Jadi memang itu mungkin bicara tentang manifestasi ya kan Mas Padi ya. Jadi manifestasi si teman yang masuk P3K ini ya karena manifestasi adalah P3K misalnya gitu kan. Dia akan ketemu hal-hal faktor-faktor yang mendukung untuk masuk ke P3K kan gitu kan. Peluang yang di luar itu dia akan tertutup. Nah sedangkan teman hidup saya ini tadi ya kan, teman saya yang hidup ini dia udah bukan ke situ lagi. Dia lebih besar lagi manifestasinya dan dia bisa ngelihat peluang ini ternyata lebih besar. Peluang ini ternyata lebih besar. Nah makanya ditambah lagi kan di perusahaan dia, di kantor dia sekarang ini, tempat dia kerja ini buat dia burn out kayak gitu. Jadi semakin aja kan semakin ditinggalin. Semakin harus ditinggalkan gitu. Benar. Itu ya mungkin teman-teman ya, mudah-mudahan video ini memang bisa mengedukasi teman-teman sehingga burnout itu jangan-jangan cuma karena salah bidang. Betul. Dan jangan pura-pura bahagia. Oke, sip. Thank you ya Mas Fadli ya. Sama-sama Mas Teguh.
Jadi teman curhat gue kayaknya. Bukannya dari kemarin-kemarin. Oke, sip. Thank you teman-teman. Bentar Mas Waldi. Sebenarnya saya itu mau kasih info ke teman-teman ya. Kita itu di Kedamaian itu punya apa namanya? Punya aplikasi. Oh, ini mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. sebenarnya sangat dibutuhin ya buat teman-teman yang Betul. burnout. Yes. Karena aplikasi ini adalah tempat di mana kita ya tim Kedamaian ID berpikir, berencana, niat banget untuk benar-benar membangun sebanyak mungkin hal buat Nusantara kita tercinta lah ya gitu ya. Yes. Kita pengen menyebarluaskan kehidupannya lebih damai buat Betul, semua orang. Hashtag hidup lebih damai itu mau kita sebarin seluas-luasnya. Nah kita udah develop dan sudah publish teman-teman di Android ya, di Play Store ataupun di App Store ya, teman-teman bisa download. Dan teman-teman bisa mulai dengan masuk ke dalam link komunitas.kedamaian.id ya, kalau nggak salah ya. Ya, komunitas.kedamaian.id, teman-teman bisa masuk ke sana. Nanti teman-teman akan dipandu melalui email yang teman-teman input di sana untuk nanti melanjutkan sampai nanti aplikasinya terinstall di handphone teman-teman semua. Jadi kita akan ngobrol banyak di sana, itu udah mulai. Ini baru kita bikin. Jadi ya mungkin baru ratusan orang ya, kita akan menuju ke ribuan, puluhan ribu, jutaan dan seterusnya. Harapan saya bisa memberi manfaat seluas-luasnya dan ini gratis. Yes. Gitu. Tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah ini. Ya kita punya learning management system di sana. Kita boleh Cok, nanti kayak medsos lah. Cari aja di sana. Kedamaian ya. Kedamaian ID ya, gitu ya. Oke. Logonya seperti ini Mas Wadi. Bentar, mereka harus tahu logonya gimana. Nah ini logonya nih. Kelihatan nggak? Biar kita ngerjain editor. Tadi dia ngerjain gua, jadi gua ngerjain. Ini ya Mas ya nanti ya. Cari aja Kedamaian ID. Kalau di App Store-nya teman-teman, biar sekalian aja ya. Sama. App Store. Kedamaian spasi ID kalau nggak salah. Kedamaian spasi ID. Spicy ya. Ada nggak? Kedamaian spasi ID ini dia. Nah ini dia ada. Ya, saya udah install. Oke teman-teman ya. Sip lah. Sip, thank you Mas Wali. Kita ngobrol banyak nanti lanjut di sana ya teman-teman. Itu aja. Sampai ketemu di Kedamaian ID berikutnya. Dadah. Dadah.